Selamat pagi, Shalom. Ini pengkhotbah yang dua ini kenapa ini? Mau kemana ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini kok jemaat GBI kok dibilang puji Tuhan gak dijawab ya? Puji Tuhan. Kalau di kampung saudara dibilang puji Tuhan kata gembala, haleluya langsung semangat di bawah ya. Puji nama Tuhan. Baik. Saudara, kita masuk di tema pertama di bulan ini. Ya, di mana seperti saya katakan tema kita sepanjang tahun adalah hidup berdampak melalui perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu sesuatu yang harus kita biasakan. Karena itu adalah buah dari pertobatan. Bukti orang bertobat adalah buahnya. Makanya dikatakan dari buahnya lah kita tahu pohonnya. Ya, Bapak Ibu kenal mangga? Kenal durian? Bapak tahu durian itu daunnya kayak mana? Tahu? Ya tergantung duriannya katanya ya, ada jenis durian musangking, jenis durian bawor dan lain-lain. Dan kenapa kita bisa mengenal itu durian? Dari buahnya. Ya. Jadi orang Kristen pun harus dikenal dari buahnya. Jadi saya berdoa, saya berharap, bahkan memohon kepada Tuhan dan memohon juga kepada saudara. Supaya apa? Supaya mulai hari ini di 2025 ini, ayolah berlomba-lomba kita untuk berdampak melalui perbuatan baik. Ini tema yang luar biasa, 2025 ini tema kita pokoknya berdampak. Ya, pokoknya hidup yang berdampak melalui perbuatan baik. Ya, jadi good habit kita harus terus kita bangun. Pokoknya orang harus mengenal kita, saya doanya Bapak Ibu sesuai dengan firman. Maunya orang mengenal kita jemaat GBI itu karena orang-orang baik. Gak bisa bilang amin? Jangan pula dikenal orang, siapa itu? Oh jemaatnya GBI. Kenapa? Oh cari ciri-cirinya nampak. Dari mana ciri-cirinya? Bolodung perbada bulun ngap jemaat nih GBI. Kan ini kan adalah hal yang negatif. Jadi kalau positif, itu jemaat di mana itu ibadah? Kenapa rupanya? Luar biasa ya, walaupun ekonominya tidak seberapa, ya enggak orang kaya, dia pas-pasan hidupnya, tapi tetap berbuat baik. Luar biasa tuh orang. Ada yang harus kita teladani dari dia, gitu kan? Nah ini akan membuat nama Yesus dipermuliakan. Dan kalau nama Yesus dipermuliakan, ya dikatakan bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang. Ada sebuah lagu, tahu WL tahu lagu ini? Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dari lagu ini, dan ini dari firman Tuhan diambil, kita dapatin apa? Saat kapan orang datang kepada Yesus? Saat Yesus Nah saat kapan Yesus dimuliakan? Bukan saat kita menyembah. Saat kita menyembah memang Yesus dimuliakan. Tapi yang paling memuliakan Yesus saat hidup kita hidup dalam perbuatan baik. Saat hidup kita berbuah, saat itulah nama Yesus dipermuliakan. Ya, jadi kalau hanya menyembah saudaraku, ada orang menyembah karena memang skill. Orang bernyanyi karena memang kemampuan suaranya bagus. Tapi sudahkah Yesus dipermuliakan? Belum tentu. Ya, tapi itu penting. Karena itu melatih kita mengagungkan Tuhan. Tapi yang paling bisa memuliakan Tuhan adalah hidup yang berdampak dalam perbuatan baik. Nah hari ini kita masuk pada tema yang pertama. Yaitu menjadi pribadi yang berdampak. Ya, Yosua, oh ini Pak Gembala lagi senang bahas Yosua. Bukan, memang arahannya seperti itu supaya kita belajar dari Yosua. Pasal 1, kalau di malam tahun baru saya sudah sampaikan ayat 6, 7 dan 8 bagi jemaat yang ada di sini. Baru di tanggal 25 saya sampaikan tentang Yosua pasal 24. Akhirnya Yosua membawa keluarganya kepada Tuhan setelah menyeberangi sungai Yordan dan kita sudah masuk di tanah Kanaan. Dan hari ini saya yakinkan jemaat di tempat ini kita ada di tanah Kanaan.
Saya yakinkan jemaat Tuhan kita ada di tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Banyak tantangan tapi kemenangan demi kemenangan akan kita alami. Ya, Kanaan kan banyak tantangan. Yosua itu pergumulannya luar biasa. Dia merebut kota-kota dengan luar biasa. Tetapi apa? Dia berada di tanah Kanaan, dia berada di dalam kemenangan. Itu sebabnya dia katakan di Yosua pasal 24 ayat 15 itu apa? Aku dan keluargaku akan tetap memuji Tuhan. Mari, Yosua 1 ayatnya yang pertama sampai 9, yuk. Bergantian sesudah Musa, ya udah dapat? Sampai 9 ya, 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Setiap yang telah kujanjikan kepada Musa. Haleluya. Amin. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Ya, sama-sama kembali. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, saya bacakan ulang, boleh dibantu sama multimedia. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Amin. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya. Lalu kemudian ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ayo aminin saudaraku. Ya, percayai. Tuhan bilang di ayat 3 dikatakan apa? Setiap tempat yang akan diinjak. Ini sebuah keyakinan visi ke depan. Nanti akan saya bahas. Sebuah visi ke depan bahwa apa yang kita kerjakan jika kita bersama dengan Tuhan itu akan jadi. Ya. Bahkan dikatakan di ayat 5 diulang di situ, seorang tidak dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya ya, engkau akan dijaga, dilindungi. Kalaupun ada orang yang berbuat atau berniat jahat, Tuhan akan lindungi kita. Ya itu. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, sekali lagi tema kita adalah menjadi pribadi yang berdampak. Di PPT bisa dilihat di dunia ini dikatakan kita bukanlah pelengkap yang sekedar diciptakan. Ya, jadi manusia harus disadari kita bukan pelengkap di dunia ini. Ya. Tuhan punya tujuan, artinya ada tujuan mengapa kita diutus ke tengah-tengah dunia ini. Jadi kita bukan hanya sekedar pelengkap. Ada tujuannya kenapa manusia itu dipilih. Kenapa manusia itu diutus ke dunia ini. Ya, mengapa saya ditaruh ke tengah-tengah dunia, yaitu untuk apa? Untuk memiliki kehidupan yang berdampak.
Ya, supaya kita ini ada dampak. Jadi ini tujuan Tuhan memilih kita. Ya, ada tujuan yang Tuhan sampaikan, ada tujuan Tuhan ya terhadap kita ya, memilih saya dan saudara. Nah, saudaraku, dari Yosua kita bisa belajar soal apa? Mempersiapkan diri hingga melaksanakan misi sehingga berdampak. Artinya begini saudaraku, sejak dari Yosua mempersiapkan diri, ini yang akan kita lihat ya, mulai dari mempersiapkan diri seorang yang muda, seorang yang tidak berpengalaman ini, dia harus mempersiapkan diri sampai kemudian hidupnya berdampak. Ya. Oleh karena pengalaman Yosua, oleh karena hati Yosua yang terus rendah hati membuat Yosua memiliki hidup yang berdampak sehingga orang lain bisa melihat luar biasanya seorang Yosua padahal dia tadinya tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya anak-anak muda pun saya dorong, ayo jangan asik main game. Ya, apalagi game online saudaraku ya. Yang lebih parah lagi kan kalau anak muda ini yang lebih parah lagi ada juga bapak-bapak yang game online. Jemaat GBI mudah-mudahan enggak ada, amin. Saya berdoa jangan ada lah. Sudahlah, apalagi yang namanya, apa itu namanya, judi-judi online itu loh. Apa itu namanya? Skater ya. Ya, judi-judi online Bapak Ibu. Namanya main judi ini sama seperti kita main game di Jamtos contohnya kan. 100.000 itu sebentar loh habisnya. Siapa yang pernah ngasih anaknya main game di Jamtos, di tempat permainan apa itu, time zone-nya namanya itu? Ya, pernah nggak? 100.000 berapa lama? Sebentar dia udah nagih lagi, udah habis. Iya. Saya belum pernah lihat wujudnya saudaraku. Katanya ada game ada judi ikan-ikan, saya nggak ngerti, nggak pernah lihat ya. Itu pun saya rasa permainan komputer. Ya, itu biasanya saudaraku namanya permainan komputer ini biasanya dikasih kita menang pertama. Karena itu kan settingan. Ya, dikasih kita menang pertama. Nanti berikutnya nyaris menang tapi kalah terus, nyaris menang tapi kalah terus. Jadi saya mohon apalagi kita yang sudah mengenal Tuhan, sudahlah. Ya, dikatakan dalam Yesaya pasal 59, jangan kamu belanjakan uangmu kepada yang bukan makanan. Ya. Jadi jangan belanjakan uang kita kepada yang bukan roti. Artinya apa? Kepada yang berdampak lah. Kalau pulsa ya silakan karena memang kebutuhan. Tapi kalau pulsanya tiap hari juga ngisi 100.000 karena ini ya itu juga habis kita. Jadi pintar-pintarlah memanage diri kita. Amin. Dan sekali lagi dari Yosua kita bisa melihat mempersiapkan dirinya bagaimana sampai melaksanakan misi sehingga hidupnya berdampak. Apa saja saudaraku, coba kita lihat di PPT apa saja yang bisa kita teladani dari Yosua. Yang pertama, Yosua mantap dalam persiapan. Ya. Seorang pengkhotbah pun Bapak Ibu ya gitu. Kalau sudah amburadul biasanya khotbahnya persiapannya enggak bagus. Saya pernah ngalamin itu. Ya. Semua hidup kita ini perlu persiapan. Orang anak-anak kuliah contohnya mau ujian atau anak sekolah. Kalau enggak persiapan ujiannya, belajar baik-baik, berantakan ngisi soalnya. Betul apa benar? Ya gitu. Jadi persiapan yang matang dari seorang Yosua, saya ulang Yosua 1 ayat 1 sampai 2, bantu dulu Kak Angel. Kak Angel tambah yang cantik jelita, bantu kita. Ya baik, demikian Yosua 1 saya ulang Bapak Ibu, karena ayat ini memang harus diulang-ulang supaya kita diberkati. Sesudah Yosua hamba Tuhan itu mati, jelas ya. Jadi, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Artinya Musa sudah tidak ada, sekarang diganti Yosua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Abdi artinya apa? Pengerja atau pembantu, orang yang mungkin kalau zaman sekarang pendeta ini si tiok-tiok tas nih penditai. Tapi kalau saya enggak, saya biasakan ada orang yang pegang tas saya pegang sendiri sudah. Ya, karena saya adalah hamba. Jadi dia hanya seorang abdi. Lalu ayat 2 dikatakan hambaku Musa telah mati, jelas ya. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Sebab itu Yosua buat persiapanmu seberangi sungai Yordan ini.
Artinya Tuhan gak hanya ngomong kepada Yosua karena Tuhan sedang memilih Yosua memimpin bangsa Israel yang kurang lebih 3 juta orang. Enak gak memimpin 3 juta orang, saudara? Memimpin jemaat aja yang hanya 60 sekian kakak, saudaraku. Sudah harus lapangkan dada kan? Memimpin komsel, berapa orang di komselnya Amang Sintua Siregar? Berapa kakak teh? 12 atau 13? 12 ya. Memimpin 12 kakak enak gak tulang? Enggak. 12 kakak kalau diakumulasi semua sama anak-anak berapa lah itu? 12, 24, ada 50-an, 60-an? Ya, 60-an, 50-an orang mungkin sama anak-anaknya ya. Ada lah ya. Memimpin 60-an orang enak enggak? Bisa enggak sekali ngomong sehati semua? Apalagi ITB 1, gimana Ibu Grace? 20 sekian kakak, diakumulasi mungkin hampir dengan anak-anak sekolah minggunya berapa itu? 80, 90? Katakanlah 100 kurang lebih. Ya enggak sampai mungkin kalau 100 ya. Enak enggak memimpin itu Inang? Ada enggak? Enak, puji Tuhan. Enak enggak memimpin itu Ibu Grace? Bu enak banget ya. Iya, kalau diomongin langsung nurut semua ya. Haleluya. Kalau di ITB 3, kebetulan Ibu Sintua lagi melihat kakaknya yang lagi sakit. ITB 2 maksudnya. Ibu 2. Nah, nanti kita bagi. Mereka harus dibagi karena Ibu Sintua nggak sanggup sendirian. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itu apalagi lebih banyak, hampir 30 kakak kalau nggak salah. Pemecah rekor. Itu enak nggak memimpin ITB 2? Mungkin apalah, nggak ditanya Ibu Sintuanya. Pak Guspanto kita tanya, enak nggak di ITB 2 memimpinnya Ibu itu? Lumayan. Lumayan menderita, lumayan sakit, lumayan enak. Lumayan gak enak tapi bersama Tuhan bisa. Ya, jadi saudaraku, ya bagaimana Yosua mau memimpin 3 juta orang? Itu bukan perkara yang mudah. Tetapi saudaraku dikatakan sekali lagi ayat 2, hambaku Musa telah mati sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini, ya, engkau dan seluruh bangsa ini. Berarti memang perintah diberi kepada Yosua untuk memimpin satu bangsa. Ya, yang keluar dari tanah Mesir. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Mudah enggak memimpin ini? Tidak. Makanya apa yang dilakukan Yosua? Dia persiapkan diri. Artinya kalau dikatakan persiapkan diri bukan hanya fisik. Karena kalau hanya mengandalkan fisik menghadapi 3 juta orang, mana mampu satu orang menghadapi 3 juta orang. Ya, kalau hanya mental juga yang dipersiapkan, hanya cara berpikir, belajar, nggak akan mampu. Ya, nggak akan mampu karena otak kita ini terbatas, apalagi semakin tambah umur. Ya, saya aja mungkin sekarang udah sering-sering salah baca ya. Tadi ya Musa, bacanya Yosua. Yang di otak Musa, tapi yang kebaca Yosua. Ya itulah tandanya memang faktor umur. Padahal di otak saya itu Musa, tapi yang ngomong Yosua. Ya. Itu sebabnya mau ngapa-ngapain pun kita antara otak dengan gerakan-gerakan tubuh kadang-kadang sudah berbeda. Contoh bagi orang yang suka olahraga, ini udah pas ini mau nyemesnya ke sana, malah lari. Oh, kawannya yang kena. Itu kenapa bisa demikian? Faktor umur. Nah, sekali lagi saudara-saudaraku, Yosua dikatakan bersiaplah. Ya, firman Tuhan berkata bersiaplah sekarang. Ada satu kalimat bersiaplah sekarang untuk mulai mengerjakan sesuatu. Jemaat Tuhan, persiapan adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Sekali lagi, itu sebabnya Bapak Ibu kan kalau para WL pun kalau persiapan kan pasti rapi. Ya, kalau latihan, drumnya pun pasti rapi, bassnya pasti rapi, gitarnya pasti rapi. Tapi coba nggak ada persiapan, di situ mau kebaktian, lagu apa kita? Nah gitu kan, langsung pika langsung naik, langsung ditulisinya lagu, udah mau ibadah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini lagunya, saudara-saudara kita mulai, kira-kira bisa bagus nggak?
Sama kalau di ITB kan suka gitu kan. Tulisi. Ini lagunya baru cereng. Kalau main gitar kan masih satu orang. Masih apa adanya kan. Bisa rapi enggak? Pasti kurang. Ya, karena enggak persiapan. Kayak tadi malam contohnya. Kita ibadah sebentar di rumah Pak Pika. Ya Ibu Priska WL. Enggak tahu, enggak dikasih sama Bang Kom apanya. Lagunya. Langsung main. Salah kunci. Makanya kerendahan. Kenapa? Enggak persiapan. Tapi coba benar kuncinya, enak nyanyinya. Nah itulah namanya persiapan. Makanya dikatakan Yosua mempersiapkan diri. Mempersiapkan fisiknya supaya kuat. Mempersiapkan mentalnya supaya kuat. Ya, pikirannya supaya kuat. Dan bukan hanya itu. Dia persiapkan rohnya. Karena memang menghadapi 3 juta orang tidak mampu hanya dengan fisik. Tidak mampu hanya dengan jiwa. Tapi harus dengan roh. Karena hanya roh Allah yang bisa menenangkan bangsa Israel. Sama seperti pelayanan di gereja ini saudara-saudaraku. Ya, apa menurut Bapak Ibu? Sebelum saya naik ke mimbar ini sekarang ini tidak. Tidak saudaraku, gemetar enggak saya? Gemetar. Karena yang saya hadapin ini saudaraku udah banyak yang sarjana ini. Ya, makanya bahkan ada yang calon S2 kan? Ada yang sudah S2 selain Bang Ben? Belum kan? Ada enggak? Ya ini semua udah sarjana. Ini mahasiswa. Makanya kemarin waktu saya hanya dapat D3, saya lanjut supaya saya kuliah S1. Supaya minimal setara. Walaupun dari pihak kampus selalu bilang, Pak lanjutlah S2 biar bantu dosen. Masalahnya Pak, otak saya nggak mampu lagi mungkin. Dan dananya anak-anak lagi kuliah. Tapi kalau ada yang kuliahkan saya boleh. Ya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih, persiapan adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya ayo dalam memimpin baik komunitas sel, baik di ibadah lah, pemuda lah dan lain-lain. Bahkan ya ibadah sekolah minggu ya. Jangan juga dianggap remeh ya para guru-guru. Enggak boleh. Misalnya kalau sudah tugasmu kau lihat, kau baca, bergumullah seminggu ini. Apa yang harus kusampaikan kepada anak sekolah minggu? Dengan singkat, anak sekolah minggu kan enggak perlu panjang-panjang ya. Cerita, kalau anak kecil perlunya cerita. Jadi supaya mereka tahu histori, sejarah. Ya. Kalau mungkin anak remaja itu sambil cerita, sambil masuk nilai-nilai, sambil tertawa. Nah itu anak remaja. Kalau anak dewasa udah harus serius. Mereka harus memikirkan pernikahannya bagaimana ke depan. Nah ini jadi baik para pembina pemuda, guru-guru sekolah minggu harus ada persiapan. Supaya anak-anak ini mengetahui, oh ini tujuan saya seperti ini. Dan di gereja ini pun berkhotbah saya perlu persiapan. Makanya tadi pagi saya agak terlambat bangun. Lu kenapa Bapak terlambat bangun? Dia. Aku udah tidur jam 3. Loh kenapa jam 3 tidurnya? Persiapan. Saya doakan. Ya, saya lihat apa yang harus saya sampaikan ini Tuhan. Tolong. Nah saudara itulah persiapan. Persiapan saudaraku yang bisa kita lakukan itu apa? Di PPT ada. Yaitu meningkatkan pengetahuan dengan tekun belajar. Saya sudah sampaikan tadi ya. Jadi belajar adalah hal yang tidak boleh berhenti. Ya. Gak tahu di dunia kedokteran, apakah sudah berhenti Bu Dokter? Apakah terus belajar? Terus belajar. Ini kalau jenis penyakitnya seperti ini, ayannya, ayan A, ayan B, ayan C. Ini pileknya, pilek A, pilek B, pilek C. Sekarang katanya ada virus baru di Cina ya. Nah, makanya ibu gembala bilang ada virus baru. Ah itu hoak dah itu saya bilang. Ah virus, nggak tahu lagi ini ada virus. Dia kan pelajari. Semua petani pun begitu. Ada puasnya petani? Enggak kan? Kita tahu kan ini kenapa ini sawit ini kok jadi kuning-kuning ini. Kenapa ini jadi begini? Kenapa ini jadi begini? Kita pelajari terus saudaraku. Karena belajar adalah hal yang tidak boleh berhenti. Cara mendodos. Perlu nggak belajar? Bapak Desi. Amang Desi gimana? Oh, sengono do HP ya sabu hatop. Prak. Oh. Coba suruh saya mendodos. Lebih bagus saya saudaraku nyerah. Ya, tapi mungkin harus dipelajari. Kalau dipelajari terus ya. Sama seperti apa? Mengasah parang. Semakin sering kita asah, semakin kering kita belajar, semakin serius kita memperhatikannya, semakin berhasil kita melakukannya. Semua pekerjaan demikian.
Sama dengan bertuhan ini saudaraku. Tapi kan yang tadi yang saya ceritakan ya persiapan fisik. Cara mendodos, cara bekerja, cara itu persiapan fisik. Lalu cara belajar itu persiapan jiwa. Tapi persiapan roh gimana? Apa yang dilakukan Yosua? Dia berdoa, dia menyembah, dia bilang Tuhan mampukan aku, kuatkan aku. Demikian juga di tahun ini saudaraku, persiapan yang bisa kita lakukan ialah meningkatkan pengetahuan dengan tekun belajar. Kita juga perlu update skill. Skill ini perlu saudara dikembangkan. Di dalam melayani Tuhan, saya bilang tadi, setumpul-tumpulnya parang, kalau diasah, lama-lama akan tajam. Ya, ketika saudara berkata, nggak tahu saya bernyanyi, tapi kalau saudara rajin melatihnya, lama-lama saudara skillmu akan meningkat. Amin. Amin. Ya, Aser contohnya, skill Aser ada nggak? Apa? Senyum. Ya, mungkin Aser pertama-tama, shalom. Tapi lama-lama shalom. 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 Itu kan skill itu. Dilatih. Ya. Skillnya para apa? Para tamborin. Oh apalagi mereka. Latihan. Ya apalagi kalau tamborin ini kan. Udah badannya bergerak semua ke sana ke sini. Ya selain latihan fisiknya, latihan skillnya. Itu perlu latihan dan lain-lain. Tapi latihan roh adalah hal yang paling penting. Ya. Untuk apa? Supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan ya. Mengasah keterampilan dalam melakukan sesuatu. Dan saudara-saudara persiapan juga bisa dilakukan dengan kemampuan beradaptasi sesuai dengan situasi. Ya. Nah inilah yang harus dilakukan oleh Yosua. Dia harus beradaptasi. Ini bagaimana menghadapi orang-orang tua. Yosua kan masih muda. Bagaimana menghadapi yang 3 juta orang ini? Bagaimana aku bisa mampu menggembalakan mereka? Bagaimana aku bisa mampu membimbing mereka? Ya makanya nanti para pemimpin ITB kan, ya mungkin akan saya sampaikan lebih dalam nanti suatu kata. Artinya apa? Para pemimpin ITB juga menggembalakan anggota ITB-nya. Caranya apa? Jadi bisa tiap minggu dilihat, siapa anggota ITB-ku yang gak hadir? Nah, kan gitu kan? Anggota ITB, misalnya ITB 3 nih. Anggota ITB-nya yang gak hadir, siapa kira-kira? Coba saya angkat dulu tangan anggota ITB 3. Siapa yang gak hadir kira-kira? Hah? Adiel Merpau gak ke gereja. Maka ITB 3, apa yang mau kita lakukan? Kenapa Adiel Merpau gak ke gereja? Misalnya seperti itu. ITB 1, siapa yang gak hadir? ITB 2 siapa yang gak hadir? Nah apa yang harus kita lakukan? Nah seperti itulah namanya skill. Menggembalakan. Supaya apa? Kita saling mendukung, saling menolong. Haleluya. Jadi persiapan itu penting. Kita persiapkan diri kita untuk apa? Menjadi berkat di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pekerjaan. Yang kedua, next. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Yosua? Yosua punya misi yang jelas, punya visi yang jelas, punya tujuan yang jelas. Coba kita lihat ayat 4. Yuk baca sama-sama ayat 4, Yosua 1 ayat 4. Udah dapat, katakan amin. 3, 2 ya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi, ini visi yang Tuhan beri. Mulai dari gunung Libanon, sebelah sana sungai besar, yaitu maksudnya sungai Yordan yang paling gede, ya. Lalu apa lagi? Sampai ke laut besar, melewati Laut Merah. Ya, sampai ke laut besar. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Berarti arah barat, ya gitu ya. Arah paling barat. Lalu dikatakan semua itu akan menjadi daerahmu. Nah, ini visi Tuhan kasih kepada Yosua supaya Yosua tidak pernah berhenti. Dan saya mau katakan kepada jemaat sekalian, sebenarnya berkat ini juga
Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita mau nggak melatih diri kita. Ya, tinggal kita mau nggak mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Melakukan firman Allah. Mengerjakan firman Tuhan. Supaya apa? Hidup kita berdampak. Nah, jemaat yang kekasih kepada Yosua, Tuhan menyatakan diri dengan jelas ya. Soal batas wilayah yang akan menjadi pusaka Israel. Karena memang Yosua dalam Tuhan maksudnya. Karena memang Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi lihat. Tuhan bilang tentang jemaat, tentang anak-anak Tuhan. Tuhan gak pernah punya rencana yang buruk. Saya habisin dulu ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi semuanya Tuhan sampaikan kepada Yosua ini visi, ini daerah-daerah yang akan kamu kuasai. Ini daerah-daerah yang akan kamu rebut dari sebelah sana sampai sebelah sana. Nah gitu kan? Ini artinya apa? Tuhan sebenarnya memberikan patok-patok berkat bagi kita. Makanya kalau dalam Yesaya dikatakan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Ya. Kembangkan sayapmu saudaraku. Doa saya sampai sekarang belum terjawab. Apa itu? Saya berdoa supaya jemaat GBI yang menguasai ekonomi tebing. Artinya apa? Saya nggak berdoa tiba-tiba ada orang kaya jadi jemaat kita bawa, bukan. Tapi saya berdoa supaya jemaat yang ada ini melakukan firman, mengerjakan firman, ekonominya meningkat. Itu yang saya harapkan. Bukan berarti tiba-tiba ada orang kaya itu saya, orang paling kaya di tebing ini. Lalu kemudian jadi Kristen kita tarik-tarik, bukan. Walaupun itu terjadi ya puji Tuhan. Tapi yang paling utama saya doakan ialah apa? Orang-orang Kristen, orang-orang GBI tebing tinggi. Yang tadinya ekonominya tidak seberapa. Tapi taat sama Tuhan. Mengerjakan firman. Melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai anak Tuhan. Dia kerjakan dengan baik. Dan Tuhan memberkati ekonominya berlipat-lipat ganda. Sampai suatu kali bisa menguasai ekonomi tebing tinggi. Nah itu doa saya. Tinggal kita mau apa enggak mengerjakannya. Karena memang yang paling sulit adalah melakukan firman. Ya, kenapa? Rencana Tuhan itu rencana yang baik. Jika kita mau berdampak, visi dari Tuhan harus jelas kita tangkap. Saya mau ngomong, tangkap visi dari Tuhan. Apa visi dari Tuhan untuk kita? Tuhan mau supaya kita hidup bahagia. Bisa bilang amin? Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Tuhan mau kita diberkati berlimpah-limpah. Tuhan mau kita umur panjang, sehat selalu, melihat hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau supaya kita bisa melihat anak cucu kita berbahagia. Bapak Ibu, saya harus luruskan, di dalam kekristenan tidak ada takdir. Seringkali kita ngikut-ngikut dari agama seberang. Enggak ada takdir. Karena rencana Tuhan itu yang baik bagi kita. Ya. Lalu kenapa kita mengalami ABCD? Karena kesalahan kita akibat dari dosa dan perbuatan. Itu harus tahu kita saudaraku. Jangan kebiasaan udah takdir Pak. No. Kekristenan tidak ada takdir. Kita yang salah melangkah. Sehingga Tuhan cambuk, Tuhan arahkan. Jangan pakai istilah takdir saudaraku. Takdir memang kejam. Ada pula takdir kejam. Tuhan gak pernah kejam. Tuhan punya damai sejahtera untuk kita. Bukan rancangan kecelakaan. Kenapa orang kecelakaan? Gak hati-hati. Kayak saya kemarin. Gak hati-hati. Jujur. Mundur. Ada pohon. Apa namanya? Jambu. Gelap, nggak ada lampu di GB Prodadi. Mundur tuh, terak, kena kaca. Pecah kaca belakang. Itu kenapa? Nggak hati-hati. Itu bukan takdir, saya nggak bilang itu takdir. Karena saya nggak hati-hati.
Coba kalau saya mundur dulu, ada nggak masalah di belakang? Oh, ada tiang listrik. Maka saya nggak akan ngalamin apa-apa. Kalau bisa waktu diputar, saya akan lakukan itu. Tapi waktu nggak bisa diputar. Maka setiap waktu hidup kita harus hati-hati. Hidup itu pilihan. Ya, sama seperti contohnya ada lumpur. Kita bawa mobil, ada lumpur. Asal kita jalani lalu lengket. Kira-kira takdir nggak itu? Enggak. Coba kita turun dulu. Kita ukur. Oh, yang ini yang keras. Yang ini yang bagus. Ini lembut. Saya percaya kita nggak terpuruk. Gitu saudara ya. Tapi karena kita pilih biar cepat aja seret. Tapi lengket. Ya, karena saya punya pengalaman banyak seperti itu saudara. Waktu masa Covid berjualan. Wah, orang nomor lengketan mobil. Ya, kenapa? Karena memang kesalahan pada kita. Lalu sekali lagi saudaraku, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tangkap visi dari Tuhan. Jelas visi dari Tuhan bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya adalah damai sejahtera. Hidup berlimpah dalam kasih Tuhan. Yang penting ingat, Yesus mengajarkan begini, pikul salibmu, sangkal dirimu. Kita berharap Tuhan berkati berlimpah-limpah, tapi kesombongan kita pelihara. Ya. Kesombongan artinya bukan kita kayak siapa itu namanya, kayak seseorang yang suka pakai cincin bagus-bagus itu, pakai gelang. Itu belum tentu sombong. Kesombongan yang utama adalah ketika kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Misalnya waktunya beribadah kita enggak ibadah. Kita sengaja, ya. Ada orang sengaja saudara ya, sengaja enggak ke gereja. Kenapa? Hari Sabtu langsung pergi dia jauh-jauh. Bilang sama Bapak Gembala, saya lagi ada di luar kota. Dengan sengaja. Oke, Bapak Gembala pasti maklum. Bagaimana dengan Tuhan yang punya nyawa? Yang memiliki nyawa saudara adalah Tuhan itu sendiri. Lalu saudara nggak tahu bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih sekali lagi, miliki juga visi yang besar. Karena sumbernya adalah Tuhan yang besar. Ya, dalam hal ini disarankan, ayo baik anak-anak sekolah, jemaat, coba miliki visi yang besar. Mau jadi apa di akhir tahun 2025? Halo jemaat. Katong semua bahasa saudara. Tadi ada lagu dari Manado soalnya kan. Katong bagoyang. Iya betul ya. Kato bagoyang. Kayak mana tadi lagunya itu? Baru dengar. Ya, 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang, kita bergoyang, ikuti irama. Itu bahasa Indonesianya. Siapa tahu ada yang gak ngerti tadi. Di kok katong bagoyang. Ya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, tangkap, miliki sumber yang besar. Saudara mau jadi apa 10 tahun ke depan? Coba buat. Amanginang, ayo. Aku mau ngapain nih 10 tahun ke depan? 5 tahun ke depan itu saya sampai di mana? Ya. Keadaanku sampai seperti apa? Bagi misalnya Bapak Ibu yang belum punya rumah. 5 tahun ke depan bisa nggak saya punya rumah? Coba buat target. 10 tahun ke depan saya punya apa? Kerohanianku 10 tahun ke depan seperti apa? Ibu Bapak, masa kita sama sih? Coba serius Bapak Ibu. Masa kita sama terus dulu sekarang dan sampai selama-lamanya? Ya pernah berubah. Karena apa? Tuhan Yesus tak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Maka saya juga. Gitu. Masa kita sama sih? Sedangkan jagung aja bijinya kita taruh di tanah. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan berbuah. Kita Bapak Ibu udah puluhan tahun mungkin digembalakan tapi masih sama. Tersinggung masih tetap muda. Ada apa-apa larinya. Aduh. Jangan lagi sama. Roma pasal 12 katakan jangan sama dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin.
Ayo jemaat Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan. Buat visi yang besar. Tuhan, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, saya akan seperti ini. Keluargaku akan seperti ini. Anak-anakku akan seperti ini. Yang ku capai seperti ini. Buat saudaraku. Dan buat besar-besar. Kenapa? Allah kita Allah yang besar. Bisa bilang amin? Mazmur 95 ayat 3. Boleh dibantu? Mazmur 95 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dapatkah? Mazmur 95 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin. Mazmur 95 ayat 3. 3-2 ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi. Tuhan itu Allah yang besar. Bisa bilang amin. Tuhan itu Allah yang besar, amin. Tuhan Yesus Allah yang besar, amin. Bahkan jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau akan berkata kepada gunung atau masalah itu beranjaklah, masalah itu akan selesai. Tinggal ada iman enggak di sini? Ayo buat visi kita ke depan. Unang mabiar, apalagi bermimpi saudaraku, bermimpi, bermisi, ya kalau enggak tercapai ya sudah. Itu batas kemampuan kita mengerjakannya. Coba bikin mimpi yang besar. Saya berdoa supaya ibu bapak menguasai ekonomi tebing tinggi. Ya, bahkan saya berdoa sampai saya katakan kemarin 10 tahun ke depan. Saya berdoa jemaat Tuhan sehat. Itu kan visi. Kalau nggak tercapai ya sudah ada yang salah. Loh kenapa orang salah? Salah makan. Salah makan bisa mengakibatkan orang keselak. Betul nggak? Salah makan. Contoh ada orang janganlah udah lampu merah diterobos. Ya, udah lampu merah diterobos apa yang terjadi? Kecelakaan. Sudah tahu nggak bisa minum es, masih minum es. Nah, contohnya seperti itu ya. Sudah tahu nggak bisa makan yang santan-santan, masih hajar santan. Ya, seperti itu saudara-saudara ya. Allah yang besar, lakukan yang terbaik. Amin. Yang ketiga, next, ya kita perjamuan kudus. Apa yang bisa kita pelajari dari Yosua? Yosua mantap dalam persiapan. Yang kedua dikatakan Yosua jelas dalam menangkap visi dari Tuhan. Yang ketiga Yosua teguh dalam kekuatan. Sini nggak banyak saya bahas karena saya sudah khotbahkan di malam Natal. Ya, teguh dalam kekuatan. Yosua 1 ayat 6, 7, 9 dan ayat berapa satu lagi masih ingat nggak? Yang mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada dicatat? Ayat 6, ayat 7, saudara boleh tulis nanti di situ. Ayat 9, satu lagi, 18. Ya, saudara boleh lihat nanti. Di situ sampai 4 kali Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, beberapa kali dinyatakan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mungkin Yosua ragu, kenapa? Karena masih muda. Yes, biasanya itu anak muda atau seseorang yang baru melakukan pekerjaannya pasti ada keraguan-raguan. Tapi kalau kita percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti membela. Saya dulu pertama kali jualan saudaraku, saya saksikan sedikit. Ada gak keraguan-raguan? Ada. I laku donon, dikenal orang gak saya, gitu kan. Lalu saya pergilah jualan, pertama itu ke D5. Puji Tuhan, lakulah jualan saya. 75 juta, 75 ribu. 75 ribu jualannya loh, bukan untungnya. Itu pun karena adalah di situ Ibu Rustika, jemaat kita dulu di Mitra. Mbak jualannya Bapak, dibelilah jualan saya 50 ribu. Berarti 25 ribu lah dari masyarakat umum. Itu termasuklah molto. Molto. Jadi saya hitung-hitung 75 ribu. Berarti kalau 75 ribu jualan sembako ini paling kencang 10% lah kalau di along-along. 10%. Kalau 10% berarti 7.500 lah untungku. Lalu minyaknya berapa? Hah? Udah tekor kan? Ragu-ragu. Waktu ragu-ragu saya bilang apa? Itu horo naik nomor jualan nun.
Tapi dalam keraguan-raguan itu, saya bilang begini, Tuhan, kalau orang lain kau tolong, aku juga bisa. Molo di sebulan laku, isope laku. Nah itu kan, kalau di sana laris, sini pun saya bisa laris. Lalu saya pikirkan kreatifnya, caranya seperti apa yang harus saya buat. Ya, berikutnya saudaraku, jualannya laris. Sampai COVID berhenti. Kami hentikan semua, kami fokus lagi dalam pelayanan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, ternyata memang kalau kita berada di tempat yang baru pasti ada keraguan-raguan. Dulu juga waktu kita memulai pelayanan di sini. Bapak Ibu mungkin jemaat-jemaat baru perlu tahu. Tadinya kami bukan mau pelayanan di kota ini. Karena di sini Pak Tuome, abang saya, dia bilang biarlah adik pudanku menikah di depanku. Kami ke sini tujuannya hanya menikah. Ya. Nah, setelah itu nanti kami pulang ke Padang Sidimpuan. Karena di sana kami sudah siapkan satu rumah, tempat. Ya, udah kami bersihkan. Tadinya berlumpur-lumpur karena nggak ditempati. Udah kami bersihkan rame-rame dengan pemuda Padang Sidimpuan. Anak-anak muda gereja. Udah kami bersihkan. Tujuannya nanti Om Manurung kalau balik sini udah ada rumahnya. Sama Kak Isna. Mereka panggil istri saya waktu itu kakak. Ya, sama kakak nanti balik ini rumahnya. Tapi saudara tahu, kami ditahan. Pelayananlah di sini. Inilah jemaat semula-mula, yaitu Pak Tuo, ada Pak Tompul almarhum, dan Pak Keus Butar-Butar. Inilah jemaat mula-mula. Aduh gimana ya? Ragu nggak? Ragu. Apalagi saudaraku waktu kami mulai pelayanan, ekonomi nggak ada, bagaimana mempertahankan pelayanan? Akhirnya saya berpikir, Tuhan apa yang harus kulakukan? Kalau memang Tuhan panggil di sini, berikan jalan keluar. Lalu saya pulang ke Padang Sidimpuan, saya ambil bawang, saya ambil jambu, kami jualan, istri saya jualan. Dan saudara tahu, waktu jualan begitu pun ragu-ragu, kenapa? Karena ada teman pendeta bilang begini, jangan ke gerejanya si Manurung itu. Itu bukan penjala jiwa itu penjala bawang. Ada gak keraguan-raguan? Ada. Tapi di tengah-tengah keraguan-raguan itu kami minta Tuhan, kalau memang panggilanmu, bantu kami. Kalau memang Tuhan tempatkan kami di sini untuk membangun rumahmu, berkaryalah. Karena sebelumnya sudah ada gereja-gereja yang lain ya. Ada HKBP, ada Katolik di rumah-rumah. Ada dulu GPDI sekarang jadi GGP. Ya, ada gereja apalagi GPIB. Kami gereja paling bungsu waktu itu. Itu gereja apa itu? Kita gereja apa itu gereja? Kita usahakan jangan berkembang supaya lari dari kampung ini. Tapi oleh karena anugerah Tuhan kita bertahan. Ada gak keraguan-raguan? Ada, jemaat Tuhan ada. Tetapi ini yang selalu kami ingat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa saudaraku kita perlu menguatkan dan teguhkan hati kita? Kenapa? Karena Tuhan itu memakai kita sesuai dengan panggilan. Karena itu apa saudara-saudaraku? Ya, waktu Yosua dipanggil, ya Yosua ragu-ragu. Karena itu Tuhan menekankan padanya membangun keyakinan pada apa? Membangun keyakinan diri Yosua pada dasar yang sebenarnya, yaitu apa? Panggilan dan penyertaan. Saya yakinkan hal itu dengan 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Boleh dibantu demikian? Ya, 2 Petrus pasal 1. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang ajaib, yang mulia dan ajaib. Lihat. Jadi Tuhan menekankan kepada Yosua, jangan pandang umurmu masih muda, jangan pandang engkau baru pemula dalam pekerjaan saudara. Walaupun engkau baru pemula, jika engkau sungguh-sungguh, jika engkau serius mengerjakan apa yang engkau kerjakan bersama dengan Tuhan, engkau akan berhasil. Gak amin juga gak apa-apa. Tapi itu yang kita teruskan. Ya. Terus ayat 10, coba langsung ke ayat 10. 2 Petrus 3 tadi. Karena itu mari baca sama-sama 2 Petrus 1 tadi maksudnya. 2 Petrus 1 ayat 10-nya sekarang. Udah dapat? 2 Petrus 1 ayat 10.
Yuk sama-sama kita baca 3-2 ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya apa? Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini yang ditekankan Tuhan kepada Yosua. Dikatakan berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Makanya dikatakan teguhkanlah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara, apa yang sedang kau rintis hari-hari ini? Saya nggak mengerti. Mungkin engkau merintis besi tua. Mungkin engkau merintis pekerjaan A, pekerjaan B, bisnis A, bisnis B. Gagal nggak? Ya, pasti ada nggak kerikil-kerikilnya pasti. Tapi percayalah bersama Tuhan kita pasti mampu. Amin. Jangan takut Bapak Ibu buat mimpi. Jangan takut buat usaha. Saya dorong jemaat Tuhan buat usaha. Bahkan sampai si Kela aja pun jualan saya dorong. Mana kau ke? Kau nggak jualan kau ke? Itu namanya usaha. Ketika kita mulai dari hal yang kecil, nanti Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Intinya apa? Ingat panggilanmu. Yang kedua, ingat penyertaan Tuhan. Boleh dibantu mungkin Matius pasalnya yang ke-28. Jadi Matius 28 ayat yang ke-20 aja langsung. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat. Jadi pergerakan kita, baik pergerakan Yosua, langkah kita, jangan berpedoman kepada apa kata orang. Tapi berpedoman pada apa? Panggilan Tuhan. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil saya melayani, Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil saya mulai bisnis ini, Tuhan yang menentukan saya melakukan bisnis ini, saya percaya kepada panggilan Tuhan. Dan yang kedua, pada penyertaan Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Yang penting Bapak Ibu ingat, ya, kita harus tetap kuat imannya. Walau banyak masalah, walau lagi banyak berkat, ya harus sama-sama kuat. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, ketika orang banyak masalah bisa dia kuat. Tapi ketika sudah ada berkat, seringkali gagalnya di sini. Karena apa? Memang hidup ekonomi itu diberkati. Ketika kita berada di puncak, kita diberkati. Di sini orang yang sering gagal. Karena sudah merasa bahwa aku udah bisa, aku udah kuat. Ekonomiku udah bagus. Aku sudah dikenal orang, aku sudah dihargai orang, aku sudah dipuji orang. Nah, disinilah orang sering gagal. Akhirnya apa? Suguk manamar Tuhani. Tahun depan lah yang bertuhan itu. 2 tahun lagi lah. Tunggulah nanti anakku menikah. Tunggulah. Ya ini kegagalan. Itu sebabnya ayo. Walaupun keadaanmu susah. Meskipun keadaan kita. Apa saudaraku mungkin gak punya apa-apa. Sampai nanti suatu saat Tuhan angkat engkau menjadi penguasa ekonomi di kota ini. Saya mau ngomong jangan pernah gagal. Jangan pernah remehkan Tuhan. Teruslah cari Tuhan. Justru ketika ada orang-orang kaya seperti perwira, ya orang kaya ini mencari Tuhan, dia bangunkan rumah Tuhan, ya tidak pernah ada kesombongan sedikit pun di dalam dirinya. Ya, kegagalan banyak orang saudaraku ketika banyak berkat. Masih ingat ilustrasi monyet itu? Ya, waktu digoyang-goyang sama harimau itu gak jatuh dia pegang kuat ranting ini. Tapi ketika ada angin sepoi-sepoi, keadaannya mulai tenang. Ngantuklah dia. Mengaumlah harimaunya, jatuhlah monyet itu jadi makanan. Kenapa? Saudara tahu di dalam Petrus dikatakan apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat dimangsanya. Kalau bisa saudara dimangsanya, ingat iblis maunya apa? Kita enggak ibadah. Iblis maunya apa? Saudara menjauh dari Tuhan. Iblis maunya apa? Kita ke neraka. Iblis maunya apa? Saudara jangan ada yang memuji Yesus. Iblis maunya apa? Anda tidak setia.
Iblis maunya apa? Anda melawan di gereja. Itu maunya iblis. Iblis maunya apa? Engkau mudah tersinggung. Iblis maunya apa? Engkau mudah tersakiti. Iblis maunya apa? Hidupmu berantakan. Enggak mencari Tuhan. Itu iblis maunya. Tapi maunya Tuhan apa? Engkau hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Terakhir, ya. Yuk di PPT terakhir. Yang bisa kita pelajari dari Yosua adalah berakar dalam firman. Ayat 8 saya baca ulang. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, di poin terakhir ini dikatakan Yosua diminta oleh Tuhan untuk menjadikan firman sebagai dasar hidup pribadinya dan dasar hidup bangsanya. Walaupun ada prosesnya apa? Merenungkan firman. Ya, artinya apa? Proses menyerap firman dan mempelajari, mencari maknanya dan tekun bertanggung jawab dalam firman itu. Ya, bertindak dengan seksama artinya bertindak hati-hati sesuai dengan prinsip yang didapatkan dalam perenungan. Mendengar dan melakukan firman yang didengar itu maksudnya. Jadi Yosua, apa yang keempat yang bisa kita teladan dari Yosua? Dia mendengar firman dan melakukannya. Tadi malam saya sampaikan apa yang membuat orang bahagia. Ketika orang mendengar firman dan melakukannya. Kalau hanya mendengar, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 29 ada sebuah perumpamaan yang disampaikan Yesus. Orang yang mendengar firman tapi mengabaikannya, tidak mengerjakannya. Artinya saudara setelah dengar khotbah begini, pulang nanti sudah lupa, enggak mengerjakannya, diumpamakan seperti orang bodoh. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Tetapi orang yang mendengar firman lalu mengerjakannya, diperumpamakan seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu pundasi. Nah, kedua-duanya kena goncang. Dijelaskan dalam Matius pasal 7 24 sampai 29. Ada angin, ada banjir, ada badai. Apa yang terjadi? Rumah yang dibangun oleh orang bodoh di atas pasir, yaitu orang yang mendengar firman tapi enggak mengerjakannya. Dikatakan apa? Rumah itu rusak. Rumah itu hancur, hebat kerusakannya. Tapi orang yang membangun di atas batu, sekalipun ada banjir, ada badai, ada persoalan yang berat, rumah yang dibangun di atas pasir, batas batu, tetap berdiri kokoh. Itu bicara tentang apa? Hidup kita. Ketika kita mendengar firman dan melakukannya, engkau seperti orang yang membangun rumah. Walaupun ada badai. Ya, ada salah satu jemaat bilang, aduh Pak Pendeta, puji Tuhan, doakan. Sudah berapa bulan ini penghasilan tidak seberapa. Ya, ada enggak yang mengalami itu? Mungkin ada. Ada yang berkata, Pak Gembala, aduh puji Tuhan sawit, aduh trek. Atau mungkin jualan enggak laris. Tapi kalau engkau mendengar firman dan melakukannya serta percaya pada penyertaan Tuhan. Walaupun mungkin penghasilanmu tidak seberapa. Sementara pengeluaranmu banyak, apalagi di bulan Desember kemarin. Percayalah, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, walaupun ekonomi sulit. Apa tadi lagunya? Siapa yang besar kakak? Tuhan kita yang besar. Masalah itu biasa. Karena apa? Tuhan kita besar. Amin. Amin. Haleluya. Hasilnya, oke, bisa dibukakan kembali lagi ayat 8. Udah? Kita baca sama-sama. Ayat 8 tadi, Yosua 1 ayat 8. Hasilnya bagian terakhir. Sebab dengan demikian 3-2 ya. Sebab, dapatkah? Oh belum ya. Yosua 1 ayat 8-nya. Sebab dengan demikian 3-2 ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan mau berhasil? Mau beruntung? Halo, mau berhasil? Mau beruntung? Ayo berakarlah
dalam firman. Kerjakan firman, dengar dan lakukan. Kalau engkau dengar dan gak lakukan, Alkitab yang ngomong kamu orang bodoh. Seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Tapi kalau engkau kerjakan, engkau dengar baik-baik. Lalu kau lakukan, Tuhan mampukan aku untuk melakukannya. Lalu engkau kerjakan walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah. Engkau sama seperti orang yang bijak. Membangun rumah di atas batu. Kokoh, keluargamu akan kokoh. Damai sejahtera dalam rumah tanggamu akan terlihat. Anak-anakmu akan damai sejahtera. Engkau akan dilindungi, engkau akan diberkati. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya dilindungi dan diberkati, hasilnya ialah apa? Perjalananmu akan berhasil dan kehidupanmu akan beruntung. Coba sama-sama, aku akan berhasil dan beruntung. 1, 2, 3. Ya, perjalanan kita dimanapun berhasil, sukses. Apa yang kau kerjakan mengalami untung. Kau diberkati, anak-anakmu, ya. Semua hidup kita, rumah tangga kita diberkati berlimpah-limpah. Amin, Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala. Ya.